Selamat malam, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori tabungan dan investasi. Yang pertama saya jelaskan adalah definisi teori tabungan dalam ekonomi konvensional dan Islam. Teori tabungan dalam konvensional, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan S atau juga bisa disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat dalam huruf S sama dengan Y kurang C. Lalu yang kedua adalah teori tabungan dalam Islam. Definisi tabungan menurut M. Najatullah Siddiqui, Role of the State in the Economy and Islamic Prospects, The Islamic Foundation, Leicester, UK, pada tahun 1996 bermakna dua pertama, tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tentu saja investasi produktif bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh profesional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam investasi ini. Selanjutnya adalah teori investasi dalam konvensional dan Islam. Dari investasi dalam konvensional, secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada atau dalam kurung addition to existing capital stock. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal, capital accumulation, atau pembentukan modal, capitalization informasi. Teori investasi dalam konvensional dan Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal ini tentu tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua ada investasi residensial atau residential investment, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tangga, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga ada investasi persediaan atau inventory investment, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi seseorang memilih berinvestasi dan menabung. Faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional, yang pertama kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tidak tersedianya dana pensiunan yang mencukupi. Selanjutnya faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi kepuasan dalam menabung dan berinvestasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan berbagai motif. Yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk mempersiapkan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaan. Baik, selanjutnya faktor investasi dalam konsep ekonomi konvensional. Faktor yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. Kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, faktor investasi dalam Islam. Menurut Midwelly, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala bentuk macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0.